Mari kita lihat bagaimana cara untuk memilih objek di Maya. Kita bisa memilih objek yaitu dengan menggunakan tool yang dinamakan Select Tool, yaitu di sini. Dan untuk mengaktifkan Select Tool yaitu tombol key pada keyboard. Dan cara untuk memilih objek yaitu kamu tinggal mengarahkan mouse Anda ke objek yang ingin Anda pilih. Selanjutnya klik kiri. Dan sebuah tanda di mana objek tersebut sudah terselect yaitu pada highlight berwarna hijau seperti ini. Jika sudah menyala, maka sudah terpilih. Dan cara untuk membatalkan pemilihan yaitu kamu klik pada area kosong seperti yang saya lakukan ini. Dan ketika Anda ingin memilih objek lebih dari satu yaitu dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu dengan menambahkan tombol Shift di saat Anda ingin memilih objek selanjutnya. Kita tekan tombol Shift, selanjutnya kita pilih objek yang ingin kita pilih. Dan jika saya tetap tahan tombol Shift-nya, maka di sini saya bisa melanjutkan untuk menselect objek lebih dari satu, seperti ini. Dan kenapa warna objek yang pertama terselect berwarna putih, itu menandakan bahwa objek tersebut adalah objek yang terselect di proses sebelumnya. Dan untuk yang baru terselect akan berwarna hijau. Jadi pada intinya hanya memberitahukan sebuah urutan saja. Dan jika kamu ingin membatalkan seleksi pada objek ini, kamu tekan kembali tombol Shift dan mengarahkan mouse Anda ke objek tersebut. Selanjutnya tinggal klik kiri, maka akan membatalkan seleksi pada objek ini. Selanjutnya, jadi dalam Maya banyak tool yang mengharuskan Anda untuk memilih objek dalam urutan tertentu. Maka dengan cara ini akan membantu Anda untuk menghadapi masalah tersebut, yaitu tombol Shift. Dan cara untuk memblok semua objek, yaitu dengan mengklik kiri dan tahan pada area kosong ini, maka akan tampil sebuah box yang berfungsi untuk memberitahu Anda bahwa objek tersebut akan terseleksi bila berada di dalam ruang lingkup box ini. Jadi dengan box ini kita dapat leluasa untuk memilih mana dan mana yang ingin dipilih. Dan untuk hal ini bisa juga dikombinasikan dengan tombol Shift. Contohnya seperti ini. Dan untuk membatalkan seleksi pada setiap kelompok, Anda tinggal tekan tombol Shift dan pilih targetnya. Oke, selanjutnya Maya di sini juga menyediakan tool select yang bernama Lasso Tool. Dan ini yang memungkinkan kita untuk menselect area yang sulit dan menselect objek yang tidak mungkin diraih oleh tool select biasa. Dan pada alat ini kita seakan sedang mendraw pada sebuah kanvas untuk menselect objek di ruang editor. Jadi objek apa saja yang ada di dalam ruang tangkapan maka objek akan terselected. Kita kembali ke tool select dan kita klik double untuk masuk ke tool setting. Di sini kamu dapat mengontrol tool select, yaitu dapat mengontrol bagaimana cara kamu untuk menselect pada sebuah objek, yaitu pada adegan di viewport. Coba kamu lihat di bagian bawah ini, di sini ada opsi yang bernama soft selection. Dan bila pada opsi soft selection sudah aktif atau terchecklist, maka di sini kita dapat memilih beberapa pilihan opsi yang tersedia untuk bagaimana cara kita menselect objek. Contohnya, di sini saya akan memilih global. Selanjutnya, di sini saya akan memilih objek pohon ini. Maka seperti yang Anda lihat di sini, objek yang terselect akan menampilkan sebuah ruang cangkupan yang berwarna seperti ini. Itu menandakan bahwa yang terkena atau tertandai dalam warna ini maka akan ikut terselect, namun hanya pada bagian tertentu saja. Contohnya, di sini saya akan mengganti tool move. Dan Anda lihat di sini, ketika saya memindahkan objek pohon ini, terlihat di sini mesh atau face polygon yang terkena tanda ikut terpindahkan. Saya beri contoh lagi. Di sini saya akan menambah ruang efeknya agar lebih luas daya tangkapnya. Kita ke tool setting, selanjutnya kita ke soft selection, dan kita slider ke bawah. Selanjutnya kita pilih follow radius, di sini kita akan tambahkan angkanya atau dengan menggunakan alat slider ini untuk menambahkan radius tangkapannya. Kita slider ke kanan, seperti ini, dan ketika saya tambahkan radiusnya, Anda lihat
di objek yang terselected kini lebih meluas radius tangkapannya. Dan jika saya pindahkan seperti ini, maka mesh yang terkena tanda ini akan ikut terpindahkan. Dan untuk pengertian warna yang ada di sini, untuk warna yang hitam, itu menandakan efek yang dihasilkan adalah minim. Dan pada warna yang lebih kental, yaitu warna kuning, maka efeknya yang dihasilkan sangat besar. Sekarang kita kembalikan modelnya ke set awal. Oke. Dan untuk tipe objek, di sini follow radius saya set angka 40, maka ketika saya selected objek, contohnya pohon ini yang menjadi objek utama, dan bila di samping objek utama tersebut ada objek lain, maka objek tersebut akan terkena radius selectednya. Dan itu tergantung seberapa follow radius yang kita set di sini. Jika besar, contohnya di angka 77 ini, di sini pohon yang paling besar yaitu ikut terselected dan juga pohon yang di depan house ini. Dan jika kita perkecil, maka jelas jawabannya radiusnya semakin minim. Dan jika kita pindahkan objek ini seperti ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, warna yang lebih kental yaitu akan terkena dampak yang sangat besar. Dan warna yang semakin menggelap, maka efeknya semakin minim. Jadi untuk follow mode objek yaitu khusus pada objek saja. Namun untuk mode global yaitu fokus pada mesh polygon. Dan untuk mode volume hanya akan berfungsi bila kamu mengganti mode selectednya ke komponen selection. Caranya, kita select dahulu objek ground ini. Contohnya, selanjutnya kita klik kanan dan tahan dan kita pilih vertex. Selanjutnya, seperti yang Anda lihat di sini, pada panah mouse saya ada radius selected yang berwarna sama seperti sebelumnya, yaitu menandakan radius tangkapan. Bedanya, mode volume, radius tangkapannya terlihat lebih dahulu. Beda dengan mode objek dan mode global, yaitu harus memilih objek dahulu, baru radius selectednya terlihat. Namun, tetap bisa kita rubah nilai radiusnya. Jadi, volume hanya aktif ketika kita mengganti mode selectednya ke komponen selection. Dan cara penggunaannya yaitu masih sama seperti proses global dan objek. Kita selected dahulu dan kita move. Dan untuk mode ini juga bisa aktif pada edge dan face selection. Kita ganti modenya, klik kanan dan pilih edge. Selanjutnya pilih face. Oke, jadi mode volume hanya aktif bila kita sudah mengganti mode selectednya ke komponen selection. Oke, sekarang kita kembalikan ke mode objek, klik kanan dan pilih objek mode. Dan untuk penjelasan lebih detail dari soft selection, kita akan bahas di session selanjutnya. Maka dari itu, ini kita matikan dahulu fungsi soft selection-nya. Kita close. Dan bicara hal komponen selection, di sini saya akan memberi contoh yang biasa digunakan di saat memproses modeling objek, yaitu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam memodeling. Dan dari setiap komponen selection yang tersedia di sini, yaitu face, vertex, dan edge, cara yang akan kita gunakan ini bisa digunakan pada ketiga tipe komponen tersebut. Dan contoh yang pertama, jika kita ingin menselect salah satu garis line ini, yaitu pada tipe komponen edge, caranya, kamu tinggal memilih yang ingin kamu select. Dan highlight yang berwarna merah tersebut, itu mengartikan jika kamu ingin menselect line tersebut, maka hanya line itulah yang akan terseleksi. Namun jika kita gunakan soft selection, maka highlightnya tidak seperti ini, yaitu disesuaikan dengan radius tangkapannya. Dan untuk tipe ini, hanya bisa menselect salah satu line yang ada di sini. Jika kamu ingin memilih line ini, maka kita tinggal klik kiri. Jika sudah klik kiri, maka line tersebut sudah terselected. Namun, jika kamu ingin menselect lebih dari satu line, maka seperti penjelasan sebelumnya, yaitu kita tinggal menambahkan tombol shift pada proses selected dan kita tinggal mengklik saja. Oke,
Dan cara cepat untuk menselect dari line pertama ke line yang terakhir seperti yang sudah terselect ini, yaitu caranya kita unselect dulu dengan mengklik area bebas ini. Selanjutnya kita kembali ke line tersebut, kita awali line pertama, selanjutnya kita tekan shift dan kita pilih line yang menjadi akhir dari selected. Namun tidak dengan satu klik, melainkan dua klik. Maka inilah hasilnya. Oke, saya ulangi caranya. Pilih line pertama dan tekan shift dan pilih line yang terakhir dengan klik double. Oke, dan jika kita ingin membatalkan selection, contohnya pada line ini, maka caranya tekan shift kembali dan klik kiri. Maka line tersebut akan tidak terselected. Oke. Dan jika kamu ingin menselect line, yaitu pada jalur ini, yaitu ingin satu lingkaran, maka caranya kamu tinggal mengklik double saja, seperti ini. Oke, kita cek dahulu. Jika ingin menambahkan selected pada jalur ini, maka klik double dan dibarengi menekan tombol shift. Oke, jika ingin membatalkan, tekan Ctrl dan klik double. Oke. Dan dari semua cara menselected objek dan komponen yang kini sudah Anda ketahui, yaitu menselect objek dengan alat select tool dan mengklik kiri untuk memilih dan membatalkan klik area kosong, dan juga sudah tahu cara menselect objek lebih dari satu, yaitu dengan menambahkan tombol shift, dan juga sudah tahu tentang menselect dengan cara memblok dan membatalkan selected per tipe kelompok dengan menekan tombol shift atau dengan menekan tombol control dan blok seperti ini, dan juga sudah mengenal menselect objek yaitu dengan lasso tool seperti ini, dan juga sudah mengenal cara selected yaitu dengan tipe soft selection yaitu pada mode global, objek, dan volume, dan juga surface. Dan juga mengenal menselect objek dengan tipe komponen selection. Tekan Ctrl dan blok untuk membatalkan. Oke. Maka pada hasil sesi ini, Anda akan mudah untuk mengikuti proses pembelajaran di session selanjutnya.